Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sonardi Official. Jadi teman-teman, video sebelumnya kita kan sudah cerita kemarin kalau nggak salah. Video pertama dulu cerpen tentang kisah si Laila dengan Edi, dan kisah kedua kemarin kita menceritakan tentang anak seorang miskin yang hina yang bisa menjadi sarjana, tentang perjalanan dia. Jadi video kali ini teman-teman, kita akan menceritakan kisah nyata juga ya, yang terjadi di sekitaran kita, bahkan sering terjadi di mana-mana saja. Jadi sebelum kita lanjut video kita pada malam ini atau cerita kita pada malam ini atau bahasa kami di negara sesungguhnya kita ini. Oke teman-teman, kita akan lanjut cerita kita pada malam ini, cerita pengantar tidur, kisah antara anak orang yang miskin menikah dengan anak orang yang kaya. Nah, biasanya ini ceritanya kawan-kawan. Biasanya kalau anak orang miskin nikah dengan orang kaya, anak seorang miskin tadi pasti akan semakin melonjak. Tapi malah sebaliknya bro, anak orang miskin tadi meninggalkan anak orang kaya tersebut. Saya sebagai orang alas Kutacani, pemuda Aceh Tenggara, kami memohon ampun tebakan kenin, mengangkatkan jari 10, nundukkan kepala 1, tebakan kenin ke kerina senior-senior kami. Oya kami pecut belindu dan mada kami kerat gedangdu. Jadi sesukutan kami inde si aku sampaikan pada malam enda atau pebongi enda si terjadi ni sekelilingku. Jadi aku akan ceritakan pada bongi inde. Mungkinlah jadi pelajaran untuk kita ke kerina. Pada zaman dahulu ada sebuah cerita kisah pemuda yang miskin menikahi anak orang yang kaya. Jadi mereka ini bertemu teman-teman, atau kalau ada jumpa ini waktu ia ngembah. Ngembah. Jadi ini ceritanya seperti kisah si Edi dan Laila nih kawan. Jumpa anak kelak bayak dan ngembah ia berkutu anak kelak miskin. Jadi kita bahan gelas sinaki Ardi dan gelas sinak baru kita bahan Aini. Jadi si Ardi ndak anak kelak miskin. Nemu ni katakan mangan plain masuk nangi pakai gulai ringo suku. Asal nemu mangan masuk pakai gulai di suku. Sedangkan ahunda iya mangan pe let gulai pe senaran taboh. Bahkan ia memang terpandang nih kutu dan ahunda keluarganya. Nah kita kalah hina bro. Tapi karena dengan gombalan mautnya, karena ketampanan wajahnya, karena tingginya badannya, karena osispeknya tubuhnya, wanita orang kaya ini tergoda dengan sangat tampan luar biasa kawan-kawan. Bertemulah mereka di waktu ngembar mepahulah kalak di. Jadi ringkas ceritanya pada masa Edi main setenahan mekalak di setiap hari minggu. Akhir kesudahan meramah antara kalak dua lak di Ardi dengan Aini. Jadi meramah kalau anda menjalin cinta saling sayang. Jadi nak aku dapat tuh nak kini miskin bro. Nak aku dapat tuh si nak kiri miskin. Bahkan kehidupan nak kiri pernah babuna nak aku ibu rumahnya. Jadi cerita nak rumah nak kini bro, ataupun kawan-kawan penonton setia, kita pijak di depan rumah, di belakang angkat. Itulah istilah katanya. Saking kecilnya rumah si sang laki-laki, saking miskinnya sang laki-laki. Tapi wanita ini tetap menerima kawan. Dia tetap menerima lelaki itu apa adanya. Memang mereka saling cinta. Ringkas cerita hubungan mereka 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lamanya. Mereka sudah menjalin hubungan, maka cokok alas nepe kalak di matuk ke upah amarah sang wanita. Jadi sebenarnya kawan-kawan,
ataupun penonton setiap, keluarga sang wanita tidak setuju, bro. Karena kenapa? Laki-laki ini orang miskin, bro. Sedangkan perempuan itu orang-orang terpandang. Jadi karena perempuan ini cinta, jadi perempuan ini sangat sayang dengan Ardi. Aini ini cinta kali sama Ardi. Ringkas cerita, pada masa itu sudah bertengkarlah antara keluarga si Aini dengan mama bapak yang berkata apa. Jadi Aini cuma singkat jawabannya, saya cinta dengan dia, saya sayang dengan dia, saya tidak mau dengan siapapun selain dengan Ardi, katanya. Nah, mantap kan? Karena cinta dan sayang, orang tuanya pun sayang dengan Aini, maka direstuilah antara Aini dan Ardi. Menikahlah mereka, ngampikan meradat, matukkan janji, dan dipangeri telubongi ni jagai dan ni kacari. Tepat waktu ketika hari ketiga, tepatlah hari hanya, menikahlah mereka. Terbentuklah keluarga kecil mereka. Cita-cita mereka selama ini tercapailah, mereka sudah menikah. Seminggu masih ada apa-apa kado-kado orang yang dibawa, masih senang, masih ketawa sana sini, makanan pun masih enak. 2 minggu juga masih semakin berkurang stok. 3 minggu makin berkurang stok. Jadi perempuan ini kan biasanya hidup enak, biasanya di rumah dia makan enak. Jadi laki-laki ini tadi kawan, makan pun sudah syukur, apalagi pakai gulai, kata cowok alana. Pakai gulai itu leh, alah mangan besok nih enggak. Nah, usaha nak kini setiap hari membantingkan tulang untuk sang istri tersayang. Ringkas cerita pada masa ini, bertengkarlah mereka. Bang, aku sanggup yang gelora bang, makai pe gulai manakan. Weh dek nanti kok tuko gak gulai. Berasa milet, gulai malet nangi karena stokan sudah habis. Kai sudah mangan ko nih, makai pe gulai bang, males man. Ya, mangan lah kau dek. Masuk nana kumat. Gitulah jawaban sang istri. Biasanya sayang awok ini gitu kan gitu. Jadi ringkas cerita, setiap hari ke setiap harinya, perempuan ini tidak sabar, bro, karena dia tidak sanggup hidup miskin, tidak biasa hidup miskin, tidak biasa makan tidak pakai gulai ataupun tidak pakai lauk. Biasanya pakai lauk ikan mas, ikan asin, ikan situ, ikan segala ikan tongkol, ikan banyak lah segala ikan, ayam panggang, lembu bakar, lembu goreng. Itulah kawan nasinya setiap harinya. Ketika dia menikah dengan sang Ardi, laki-laki yang tampan tadi, ternyata dia laku lagi kalau udah nikah, kalau tampan. Materi, bro. Dia tidak sanggup. Jadi kasihnya makan, disitulah mertuanya pun lagi kumpul. Ditanya lah, nih kau kopi guari. Jadi perempuan ini udah kurus sekali karena sering tidak makan. Suruh makan gak mau makan karena tidak ada lauk. Datanglah mertua. Datang mertua ke rumah karena gak ada kawan nasi. Ditanyalah kepada si Aini, nih kenapa kamu tidak makan? Lantas dibilang oleh sang mertua ini ataupun ibu dari Ardi, kayak tidak mangan kon aku. Ditanya lagi, ditanya oleh mertua ini, kok kayak sudah mangan aku udah mati biasa aku mangan gende. Rumahku udah senahan imbanakan tabo ni anda makai pe ni nah, sambil menangis. Malah aku sanggup gendeng geluh mak ni nah, tangis maya. Rumah aku biasa nih imbanakanku di ikan tongkol, ikan situ, ikan mas, manuk panggang. Nampak gak cukup, seminggu emang pernah kurang gulai di rumah aku mak ni. Aku sanggup gulung gendeng ni.
Begitulah jawaban sang Aini, istri dari Aldi. Dop! Berdesaplah hati sang mertua. Dia mertua terus menangis dalam hatinya. Karena apa? Dia miskin, bro. Masa sang menantu gitu bicara? Suami pun panas. Nggak tertahan dia. Sang suami ketika mamanya sudah pulang, ataupun mertua ini sudah pulang, jumpai sang ini. Kau kuning gak jadi mencokokin? Mau kau tuh hari mekukin? Kau tuh ngaku kalak miskin dia kayak kau pot kawin aku. Aku tuh memang kandu miskin bang. Aku kan malah gak begini serina nih. Begini mau jawab kemuhun kiri kemuhun. Akhirnya dia begini ngekau deh aku maku sanggup. Dia kata hatimu. Makin ingin geluh kok kandu nangis bang. Makin nangis geluh kandu maku sanggup geluh miskin. Mangan pesere kan udah menjaga aku dia mah pernah aku gende banami aku bangin. Anu ceriken aku bang pun ceriken kata ini. Lalu Ardini pun panas mendengar itu karena dia dihina, dimiskin. Nggak tahan sang laki-laki ini mendengar itu karena dia miskin udah berusaha kan. Karena dia tidak punya apa-apa. Cari hari ini untuk belanja besok. Lantas si wanita diceraikan. Diceraikanlah sang wanita. Perempuan pun menerima. Tingkat hatiku mikan ucapkan ke bang. Jadi hatiku pe. Karena kai. Maku sanggup geluh gitu. Aku senakan tabuh bahan mewahku. Sang Ardi ini sangat terpukul sekali. Karena apa? Wanita yang dia sayangi, wanita yang dia cintai ternyata seperti itu. 4 tahun 5 tahun sudah pacaran, sudah mengetahui, saling mengetahui kehidupan, tapi akhir kenyataannya seperti ini. Jadi sang Ardi pun berkelana mencari sang pasangan yang sangat-sangat bisa menerima dia apa adanya. Akhirnya sang Ardi menikah dengan seorang wanita. Dia pun rukun damai. Karena kegagalan Ardi dulu dihina oleh mantan istri yang pertama, akhirnya Ardi itu bisa membeli mobil, beli sawah, kebun dan lain sebagainya, rumahnya pun besar gede. Jadi semakin sukses sang Ardi, semakin banyak sawahnya, harta yang berlimpah. Jadi kesimpulan yang kita ambil di video ini kawan-kawan, merintis itu wajar, enak rasanya. Sebenarnya yang enak itu bukan di suksesnya, tapi di prosesnya, bro. Mutiara yang terbaik itu di prosesnya, bukan hasilnya. Proses kita menuju kesuksesan itu, itulah mutiara dari kesuksesan kita. Ya kita ambil merintis itu wajar. Ada sebagian orang menunggu harta warisan baru bisa mengelola sukses. Itu namanya sukses? Bukan. Orang yang sukses itu dimulai dari nol, modal nol, smart 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga dia meronjak ke suksesan. Itulah orang yang sukses. Kesimpulan di cerita ini, jika ada pasangan kita yang susah ceritanya, hargailah dia, bantu dia, sama-sama kita merangkul. Hari ini memang kita susah, hari ini kita memang sulit, hari ini kita miskin, roda berputar tak bro. Mungkin hari ini kita kaya, mungkin hari ini kita serba ada, mungkin hari ini serba minta, mungkin hari ini tinggal jebret. Ingat, roda tetap berputar. Suatu saat nanti kita tidak akan bisa meminta, suatu saat nanti kita tidak akan bisa jebret, suatu saat nanti kita tidak akan bisa membayar. Itu akan berputar terus bro. Jadi hari ini misalnya kita nih miskin, susah lagi, nggak bisa, kadang makan pus jarang, syukuri bro. Suatu saat nanti jika engkau sabar, jika engkau bersungguh-sungguh untuk usaha, ingat,
Ingat, pegang bicara saya. Antum akan sukses. Antum akan bisa menjadi apa yang Anda inginkan. Jika antum bisa sabar, rajin. Jadi meringkas cerita pada mengingat. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Nasrul minallah wa farun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.